Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik dan kalau kalian perhatikan di depan kalian ini terdapat action figure wanita-wanita cantik ya. Dan tema kita kali ini masih berhubungan dengan wanita-wanita cantik ini pastinya yang kita akan membahas sesuatu kasus yang akhir-akhir ini marak dibicarakan di media-media sosial, yakni tentang kasus Agus Buntung. Dan tentunya saya tidak akan sendiri karena saya akan bersama dengan dua orang pakar nantinya membicarakan tentang kasus ini bagaimana dan apa update terbarunya tentang kasus ini. Ya, buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, nah ini dia Sobat Bionik di rumah. Dua orang pakar yang tadi saya bicarakan. Kali ini kita akan kedatangan tamu yakni Dr. Kunti dari bidang forensik dan juga Ibu Wulan dari psikologi forensik. Mungkin diperkenalkan dulu dokter. Silakan ada Dr. Kunti dulu memperkenalkan pada Sobat Bionik di rumah siapa Dr. Kunti dan apa kesehariannya biar Sobat Bionik di rumah tahu. Silakan dokter. Baik, halo sahabat Bionik. Perkenalkan nama saya Dr. Kunti Yulianti. Saya spesialis kedokteran forensik. Seharian saya bekerja di Rumah Sakit Sanglah. Kalau sekarang namanya Rumah Sakit Prof. Ngurah. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa Dokter Kunti ini adalah seorang ahli forensik. Kalau teman-teman dalam artian sering menonton film-film CSI yang seperti itu ya, jadi dokter ya, jadi memang berhubungan dengan banyak akan berhubungan dengan kejahatan, kemudian dengan kriminalitas dan sebagainya. Jadi itu dia memang. Jadi biar teman-teman tahu ada loh dokter-dokter yang memang tugasnya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Dan Dokter Kunti tidak sendirian, kali ini ya ditemani oleh kakak saya. Ya, ini kakak saya, senior saya, Bu Wulan dari bagian psikologi. Mungkin diperkenalkan Bu Wulan, karena psikologi itu orang taunya sedikit mungkin tentang diversitasnya terlalu besar ya, kadang-kadang ada yang khusus untuk anak, ada ini. Betul. Ternyata Ibu Wulan adalah psikologi khusus untuk forensik. Silakan Ibu Wulan. Baik, selamat sore Dokter Co, Sobat Bionik. Saya Wulan Budistiani, sehari-hari saya bertugas di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan kebetulan saya dipercaya juga saat ini untuk mengemban tugas sebagai Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bali. Wah, itu dia Asosiasi Psikologi Forensik. Mungkin nanti kita akan bertanya nih karena Sobat di Bionik di rumah pastinya tumben mendengar ini apa ya, bidang apa, kemudian bagaimana kita bahas. Nah, tapi di kali ini kita akan membahas nih dokter dan Bu Wulan, mungkin seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang kasus yang sedang marak saat ini, yakni tentang Agus Buntung. Ya, jadi ini saya juga bingung ini nanti disangka mendiskreditkan difabel. Maaf, ini bukan bermaksud apa, tapi dalam artian setiap di Instagram namanya sebutannya adalah Agus Buntung gitu. Tapi nanti mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang kasus ini. Mungkin yang pertama adalah saya bilang bahwa ini untuk bagaimana sih sebenarnya bentuk-bentuk kejahatan seksual ini? Dokter, mungkin Bu Wulan bisa menjelaskan apakah hanya perkosaan, kemudian pelecehan seksual atau bagaimana? Nah, ini bagaimana sebenarnya bentuk-bentuknya ini di kasus yang sedang kita jalani ini? Mungkin silakan, mungkin dari Dokter Kunti terlebih dahulu. Silakan dokter. Baik ya, jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebenarnya kalau di KUHP yang lama itu masuk dalam tindak pidana kesusilaan. Memang jenisnya lebih terbatas karena ini kan undang-undang yang sudah lama ya. Nah, ada nih yang terbaru di tahun 2022, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual. Nah, di situ ada jenis-jenis kekerasan seksual.
Kalau nggak salah ada 18 nih ya. Banyak juga ya dok. Nanti kalau misalnya kurang-kurang Bu Ulan mungkin nambahin Bu Ulan ya. Iya. Nah, yang pertama itu di pasal 4 dikatakan termasuk tindak kekerasan seksual itu ada pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual non fisik. Ini nggak ada di undang-undang yang lama ya. Undang-undang lama tidak ada. Oke. Terus ada pelecehan seksual. Kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan pernikahan. Memaksa pernikahan juga masuk ya. Terus saya baca ya sambil. Nggak apa-apa, silakan dokter, silakan. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu di pasal 4. Di pasal selanjutnya ada yang disebut perkosaan. Nah, perkosaan itu definisinya jelas sesuai KUHP yang lama. Ya. Yaitu memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi di situ di perkosaan itu harus ada bentuk persetubuhan. Dengan pemaksaan atau dengan ancaman kekerasan atau kekerasan itu sendiri, dan itu dilakukan pada seorang perempuan. Itu perkosaan. Itu perkosaan. Definisinya hukum ya. Kemudian perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul ini juga ada di undang-undang yang lama. Yaitu setiap perbuatan baik dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun kepada orang lain ya. Dengan tujuan itu pemenuhan kepuasan seksual, pokoknya terkait dengan seksual gitu ya. Tapi bukan persetubuhan. Bukan persetubuhan. Jadi bukan persetubuhan. Ada bedanya itu ya dok. Kalau perkosaan dengan perbuatan cabul. Terus ada persetubuhan pada anak di bawah umur. Nah, ini juga ada di KUHP yang lama. Dan pada anak di bawah umur, eksploitasi seksual anak di bawah umur. Ya, kemudian ada lagi yang disebut sebagai perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Jadi perbuatan yang melanggar kesusilaan, ya. Kesusilaan berhubungan dengan kesusilaan. Pornografi. Pemaksaan pelacuran. Perdagangan orang untuk kepentingan seksual gitu ya. Terus tindakan lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Wow, banyak ya ternyata ya dokter ya. Nah, kalau dari Bu Wulan mungkin apa ada tambahan ininya di Bu Wulan? Ya, perspektif dari psikologi mungkin. Iya, sama sih sebetulnya ya, karena kita juga mengacu pada undang-undang yang berlaku, betul. Ini kan hanya menegaskan saja bahwa peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam suatu relasi itu ternyata berpotensi untuk menjadi tindak pidana atau pelanggaran. Jadi kayak misalnya tadi pemaksaan untuk berhubungan badan seperti itu, jika dari pihak satunya tidak menghendaki, itu bisa jadi menjadi satu tindak pidana karena ada pemaksaan di situ. Jadi lebih menjelaskan saja, Dok. Jadi kalau menurut dokter ataupun Bu Wulan, kasus Agus Buntung ini masuk yang mana? Oke, jadi karena saya juga tidak ikut dalam proses pemeriksaan ya, Dok. Kita kan cuma membaca, kita hanya membaca, betul. Ya. Jadi menurut, kalau yang saya ketahui itu, kilas yang saya tangkap itu tidak ada memang unsur seperti kekerasannya. Jadi kalau perkosaan itu kan kekerasan, misalnya dicekek atau di apa, mau dibunuh atau mau di apa gitu. Itu sepertinya tidak ada. Ya. Terus unsurnya apakah ada persetubuhan? Itu saya nggak tahu karena di yang saya baca itu saya kurang paham juga nih perbuatannya seperti apa. Apakah pencabulan perbuatannya atau memang persetubuhan itu sendiri. Jadi saya juga tidak tahu di situ ya. Kemudian kalau yang saya sempat ketahui itu juga dari media sosial, media massa itu ada unsur tipu daya. Betul. Jadi manipulasi katanya ya. Manipulatif. Ada sugesti juga dengan menjual kesedihan gitu, kemudian mensugesti si korbannya gitu. Jadi mungkin kalau dimasukkan kekerasan seksual mungkin tidak tepat untuk yang perkosaan mungkin. Yeah. Tapi untuk yang lain mungkin bisa perbuatan cabul dan sebagainya bisa dituntut seperti itu ya. Jadi apa yang kena? Mungkin perspektif. Betul. Memang kalau dilihat dari keterbatasan fisiknya gitu akan sangat sulit ya menemukan, sehingga perlu digali lebih dalam dari si pelaku ini. Nah, sehingga tetapi gitu dari beberapa korban yang sudah speak up, Dok, gitu.
entah korban atau pelaku ya, pelapor disebutnya ini, pada pelapor yang keempat itu meskipun tidak terjadi persetubuhan, tapi kemudian di situ ada pemaksaan untuk masuk ke dalam kamar kosnya. Dia mendorong pintu itu untuk diizinkan masuk gitu, karena dan dia sudah menyatakan ke korban ini bahwa saya sebetulnya sudah nafsu sama Mbak. Gitu, sejak awal saya sudah nafsu dan saya ingin ada statement di situ, saya ingin melakukan hubungan seksual itu dengan Mbak. Ini karena ini saya sudah berdiri nih, tolong dikeluarkan, bantu. Tolong saya minta bantuan Mbak. Nah, itu kebetulan pelapor keempat ini dalam kondisi yang secara psikis dia stabil, Dok. Cukup stabil ya. Tidak dalam keadaan banyak masalah atau sedang dalam galau ya, situasi galau itu enggak. Jadi dia cepat bisa berpikir rasional sehingga wah ini orang nggak benar gitu, sehingga dia berusaha menutup pintu kamar kosnya, tetapi si Agus mendorong dengan badannya. Nah itu mungkin pemaksaannya di situ. Dapat unsur pemaksaannya ada di sana. Betul. Gitu. Dan ada yang korban yang pertama melapor itu kan sepertinya terjadi kalau tidak salah ya, yang di kamar homestay itu. Enggak, tidak terjadi juga. tidak terjadi juga karena dia bisa meloloskan diri. Nah, tetapi di situ ada ancaman bahwa kalau kamu nggak ngikut, kita akan dinikahkan. Kalau warga sampai tahu kita berdua di kamar ini, kita akan dinikahkan. Nah, dia memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal di situ ya, di Lombok untuk mengintimidasi korban. Nah, korban yang ini yang berhasil dibawa ke homestay 1 ini, dia dalam keadaan memang orang baru di daerah situ, tidak tahu jalan pulang dan memang sedang ada masalah. Nah, sehingga mungkin berpikir rasionalnya agak lambat gitu ya untuk bisa menyelamatkan. Sebetulnya kesempatan dia untuk menyelamatkan diri besar sebetulnya, Dok. Tetapi kan kemudian publik menanyakan kenapa tidak segera dilakukan gitu. Nah, kita sekarang coba berpikir dari sudut pandang si korban gitu ya, Dok ya, dalam keadaan seperti itu kira-kira kenapa kok masih bertahan di situ gitu. Iya, itu mungkin. Nah, Dr. Kunti, mungkin bagaimana ya kita memvalidasi ya istilahnya seberapa benar sih, karena kan seperti kita lihat bahwa dalam kasus forensik misalnya dalam peradilan mungkin seberapa valid pengakuan dari korban-korban tadi. Mungkin nanti juga Bu Wulan bisa tambahkan di dalam artian seperti kata Bu Wulan tadi, kenapa kok dia tidak melakukan, apa alasannya, seberapa valid kira-kira pengakuan dari korban ini. Silakan Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Dokter Cok, saya menambahkan sedikit tadi dari keterangannya Bu Wulan, ternyata saya nggak dapat tuh Bu yang cerita yang itu. Baru sehari lalu postingnya. Iya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, ini bisa masuk dalam pelecehan non fisik. Pelecehan non fisik. Jadi pelecehan non fisik itu bisa bentuknya adalah lisan verbal gitu ya, atau rayuan kayak gitu ya. Jadi nggak langsung kontak gitu. Tidak langsung kontak. Yang jelas di pelecehan seksual ini tujuannya adalah pertama untuk merendahkan harkat martabat si korban. Ya, dan terkait dengan kegiatan seksual gitu. Kayak tadi kan tolong saya dibantu apa gitu kayak gitu ya. Nah, yang seperti itu juga mungkin bisa kenanya ke situ, sehingga kalau kita terus berpikir dalam tanda petik ini mungkin kasusnya dibuat-buat atau bagaimana gitu, atau mencari sensasi demikian mungkin tuh perlu diperdalam lagi. Kita benar-benar apa tuh, apakah betul ada kontak? Kalau memang ada kontak masuk loh di undang-undang. Berarti masuk di undang-undang. Nah, seberapa valid bagaimana Dok kira-kira? Ini yang menarik juga ya. Jadi saya bercerita dulu ya. Kasus kekerasan seksual ini ternyata adalah kasus yang susah. Ya. Jadi dalam teori pembuktian itu ada yang namanya teori dari Lockhart. Jadi teori Lockhart itu mengatakan setiap kontak itu akan meninggalkan jejak. Jadi jadi itu ada 3. Ya. Jadi ada 3 tuh. Hati-hati sobat bionik ya. Bentuknya tuh ada segitiga gitu ya. Di sini ada pelaku, di sini ada korban, di sini ada tempat kejadian perkara. Setiap kali ada kontak itu akan ada bekas di pelaku dari si korban, bekas si korban di pelaku,
dan di TKP. Dua itu orang tersebut juga. ada di TKP. Nah, Oke. masalahnya kasus kekerasan seksual itu biasanya buktinya itu minim. Kenapa Buktinya kok bisa minim? minim? Karena laporan dari si korban ke polisi ya, ke penegak hukum itu terlambat. Oke. Dia kan habis mengalami hal Betul. seperti itu, biasanya dia ada trauma gitu ya, Trauma. hubungannya. Ah, Terus dia jadi lapor nggak ya, malu nggak Malu nih, nggak kayak ya, gitu. Jadi betul. panjang sekali. Norma-norma sosial Iya. yang masih berlaku di masyarakat mungkin ya. Panjang sekali keputusannya sebelum dia akhirnya mengatakan, oke, saya lapor. Saya Nah, lapor. jarak dari waktu kejadian dan pelaporan dan pemeriksaan yang semakin jauh, maka yang tadi ada bekas itu Hilang. Semakin mengaburkan Jejas. ya dok. Kabur, Atau jejas iya. atau apa pasti hilang ya. Terus, Dok. Itu kalau yang kontak ya. Ikut Nah, kontak. sekarang kalau yang nggak kontak gimana? Lebih susah Malah lagi, lebih susah sulit lagi lagi, membuktikan. Nah, Masalahnya kalau dokter forensik itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dokter forensik itu tugasnya membantu betul. penyidik Penyidik untuk memeriksa korban, ya baik hidup maupun mati maupun bagian-bagian dari tubuh yang diduga manusia. siap. Itu kita periksa. Jadi yang kalau Betul. misalnya korbannya datang seminggu setelah kejadian diperiksa sama dokter, ya itu yang susah, ya kan? Itu yang susah. Sementara pengakuan korban itu bukan bagian kami. Betul. Pengakuan korban itu petunjuk buat kami. Tunjuk saja. Misalnya apa yang dilakukan. apa yang di Misalnya ada mohon maaf ya, misalnya oral seks gitu. Seks, Ya kita harus periksa tuh mulutnya. periksa mulut. Udah seminggu loh. Udah Udah makan, hilang, minum. sudah hilang Betul. semua. Jadi Iya, mungkin agak susah. pesannya harus segera segera Betul. memeriksakan diri kalau memang terjadi seperti itu ya, Dok. Tapi Ya? di undang-undang yang terbaru ini Hah? yang nomor 12 tahun 2022 itu juga diterima loh bukti yang berupa dokumen elektronik. Dokumen elektronik diterima. Ya, Misalnya rekaman percakapan kayak yang kemarin itu, Mm-mm. nah, itu juga bisa itu masuk sekarang. oke. Mungkin kalau dulu agak susah. Nah, pakai tapi yang sekarang lama. makin canggih ya, Iya, dokter ya. Makanya sekarang juga kan penegak hukum juga lebih mengikuti perkembangan zaman ya, masa yang kayak gitu nggak diterima kan, Betul. jadi Sekarang tapi dia harus mengikuti. divalidasi juga Nah, kan gitu. Oke, kalau misalnya itu dari sisi korban, sekarang kita lihat mungkin pertanyaan ini untuk Bulan lebih tepatnya karena sisi pelaku. Ya. Banyak masyarakat yang meragukan nih. Banyak masyarakat yang meragukan, meragukan apa iya gitu loh ya. Saya makanya bilang tidak ingin mendiskreditkan difabel di sini seperti kata Dokter Kunti sudah berpesan jangan mendiskreditkan difabel. Itu memang betul. Kita tidak berniat untuk mendiskreditkan difabel, tapi masyarakat akan bertanya, apakah mampu pelaku untuk melakukan? Mungkin dari segi psikolog bagaimana? Baik, memang agak unik dan ini baru yang pertama ya, Dok. Iya. Terjadi kasus seperti ini dengan pelaku yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, kemudian stigma yang sudah kadung ada, bukan stigma, stereotype. Iya. Bahwa orang yang tidak punya lengan itu pasti akan terbatas. Betul. Aktivitasnya. Betul. Nah, tetapi itu harus kita kesampingkan dulu sehingga kita sebagai pemeriksa baik dokter maupun psikolog memang benar-benar harus free value gitu ya. Kita tidak boleh terpaku pada stereotip tertentu. Nah, sehingga kita karena bekerja untuk keadilan sehingga siapapun berpotensi untuk menjadi pelaku dan menjadi korban. Nah, seperti yang kita ketahui Dok di dunia kesehatan gitu ya. Apabila seseorang itu diberi keterbatasan fisik oleh Tuhan, pasti Tuhan itu memberi kemampuan yang lebih di organ atau anggota tubuh yang lainnya gitu kan Dok. Yeah. Nah sehingga ya kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Karena dia secara intelektual yang paling dasar aja untuk dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah secara intelektual dia capable. Dia berada di ranah intelektual yang kita secara bilang normal. IQ bagus, pasti normal ya, karena tingkat pendidikan dia bagus, kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia bersosialisasi, berkomunikasi juga sangat bagus. Ditambah dengan kecerdasan emosinya Dok. Artinya apa? Dia mampu membaca, melihat situasi orang lain
orang ini sedang mengalami apa nih? Iya, Oh, lagi galau, lagi sedih, galau. merenung. Nah, Sedih. itu untuk betul. iya, kemampuan itu kan tidak semua orang punya Iya, loh, Dok. kalau kita baca di media sosial, Dokter Betul. Bulan dia mendekati wanita-wanita Sebetulnya yang sudah di profil, dia di profil begitu memang melihat perempuan. galau dia Betul, mendekati. pasti dekatin gitu. Jadi, Nah, sehingga potensi-potensi itu yang membantu dia untuk sangat mungkin gitu ya, sangat membantu. mungkin berarti ya. Betul. Yang pertama IQ ya, Dok. Terus yang kedua, yang punya keterbatasan tangan itu pasti juga diberi kelebihan kekuatan pada kaki misalnya. Seperti yang kita sering banyak lihat Betul, di ya. media kan. Kadang-kadang bisa menggambar. Betul. Buka snack dengan kaki. Ini kayak kalau yang senang nonton superhero, ini kayak Daredevil atau si buta dari gua hantu mungkin ya. Jadi tidak bisa melihat tapi pendengarannya sangat hebat itu ya. Betul. Jadi seperti itu mungkin. Pasti ada yang untuk Pasti bisa akan yang untuk meng-cover lebih. keterbatasannya, Dok, untuk bisa survive. Oke. Nah, Ini menarik sebenarnya. Saya lupa tadi di depan batasan antara ahli forensik. Mungkin harus dijelaskan dulu ke sobat bionik di rumah ya. Jadi sobat bionik tadi kenapa pelaku ada di Bu Bulan sedangkan korban ada di Dokter Kunti. Mungkin ini harus dijelaskan. Mungkin Dokter Kunti dan Bu Bulan silakan menjelaskan apa sih peranan ahli forensik, dokter forensik dalam hal ini, dan apa peranan psikologi forensik kira-kira pada kasus ini. Mungkin silakan dokter. Ya, mungkin kalau untuk kasus kekerasan seksual seperti ini ya, ahli forensik biasanya kami bekerja sama juga dengan ahli yang lain. Betul. Misalnya ahli obstetrik ginekologi untuk memeriksa kalau itu terkait dengan persetubuhan dari genital, walaupun dokter forensik sendiri juga bisa betul. Gitu, ya. Nah, nanti kalau kita dalam analisis kita bahwa si korban ini ternyata memerlukan hal yang lain, misalnya dilihat sepertinya depresi nih gitu kan. Jadi kalau sebagai dokter kan kita kan bisa lihat ya, ini kayaknya depresi ya. Tapi untuk menyatakan dia depresi pasti saya akan meminta tolong teman dari psikiater. Sehingga apakah perlu diterapi dan sebagainya. Mungkin nanti dari psikiater mungkin juga berkolaborasi dengan psikolog dalam rangka memperbaiki atau karena mental korban kekerasan seksual itu biasanya lebih parah daripada kerusakan fisiknya gitu ya. Lebih tinggi ya. Gitu. Makanya kalau nggak salah tuh ada namanya post traumatic disorder nih pada kasus perkosaan itu ada. Nah, tapi kan nggak cuma melulu perkosaan tadi kata saya bilang ya, ada pencabulan. Ya walaupun tidak kontak tapi kalau merasa harkat martabatnya direndahkan itu juga akan ada trauma psikis tersendiri ya. Mungkin berat ringannya ya tergantung orangnya ya. Makanya apakah perlu kita konsulkan atau tidak ke psikiater untuk penanganan. Jadi kalau menangani korban itu nggak cuma melulu ini bukti-bukti yang harus kita kumpulkan, tapi kita juga harus berpikir penanganan, penata laksanaan selanjutnya. Karena penata laksanaan selanjutnya juga terkait dengan pemeriksaan psikiatri itu juga bisa nanti dijadikan sebagai bukti. Iya. Alat bukti sebagai alat bukti. Ya, salah satu alat bukti. Ya, mungkin Bu Bulan bisa jelaskan bagaimana untuk peran psikologi. Psikologi forensik ini kami bisa bekerja dengan pelaku maupun dengan korban, Dok. Bisa pelaku, bisa korban. Ya, karena kalau dari pelaku itu sendiri misalnya ya, kami akan membantu memprofil gitu ya kepribadian pelaku hingga menemukan seperti tadi ya berarti ya kira-kira motifnya apa. Betul. Setiap ada kejadian atau kasus tindak pidana yang akan kami periksa pertama adalah kemampuan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya kan, Dok. Ya. Nah, itu kita akan mulai dari situ. Ketika dia bisa dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, cakap secara hukum, maka kita akan teruskan pemeriksaan sampai didapat profilnya dia, kemudian mengerucut hingga mendapatkan motif atau motivasi dia. Nah, kita nggak akan bisa dapat motifnya langsung seperti polisi itu enggak, tetapi kecenderungan motifnya berasal dari profil kepribadiannya. Gitu. Nah, dengan pelaku psikologi forensik bisa bekerja, dengan korban pun bisa kerja untuk menangani traumanya itu. Gitu. Yang Dokter Kunti bilang PTSD itu post traumatic syndrome disorder. Nah, itu rentang untuk pemulihannya
lumayan. Ya tergantung. Iya, tidak ada yang tahu dok. Gitu. Kita tidak bisa menjamin 3 bulan beres, 6 bulan beres. Tidak bisa seperti Betul. itu, tidak bisa. Seperti yang kasus sekarang ini dok, Agus Buntung ini kan kejadian banyak 2 tahun lalu. Betul, sudah lama berlalu. Sudah berproses. Baru sekarang mengadu. Nah, mungkin luka batin ini sudah mulai tertutup, sudah mulai beraktivitas seperti dikorek-korek lagi. Nah, akan ditutup lagi nggak ini, dibenahi lagi nggak? Nah, mudah-mudahan sih nanti penanganannya ya lebih komprehensif sampai segitu ya. Betul. Baik, dokter, mohon izin kalau misalnya ini kan ada, kita balik ke pelaku nih, difabel, orang kasihan kebanyakan. Nah, bagaimana sebenarnya kelayakan seorang difabel ya, terlepas dari Agus Buntung atau siapapun ini untuk masuk ke ranah peradilan? Itu bagaimana dokter? Silakan dok. Jadi mungkin juga sudah dijelaskan sama Bu Ulan ya. Ya. Jadi yang penting itu adalah seseorang itu mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Ya. Jadi setahu saya difabel yang dalam tanda petik mendapatkan dalam tanda petik ya ini ya pemaafan secara hukum adalah difabel intelektual. Dia hanya difabel intelektual. Atau orang yang mengalami skizofrenia begitu misalnya. Jadi kan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Atau orang dengan misalnya retardasi mental, keterbelakangan mental, itu baru yang bisa bukan dimaafkan ya, mohon maaf. Tapi maksudnya itu adalah termasuk orang-orang yang dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nanti proses hukumnya akan berbeda. Proses hukumnya akan berbeda. Oke. Jadi bukan di persidangan seperti itu akan berbeda. Betul. Justru mereka harus mendapatkan pengobatan. Betul. Entah itu nanti hasil akhirnya RJ, restoratif justice, atau diversi gitu ya kembali ke keluarga. Nah, kalau tadi kita bilang bahwa secara mental si pelaku ini bagus, secara psikis si pelaku ini bagus. Nah, bagaimana sebenarnya kira-kira Bulan memprediksi atau apa ya istilahnya? Jadi dalam artian sebenarnya apa sih yang kira-kira memotivasi si pelaku ini secara psikologis untuk melakukan ini? Ada nggak kira-kira yang bisa dalam artian Bulan dari membaca atau mendalami kasusnya? Silahkan. Baik, akan lebih valid kalau kita periksa langsung ya dok. Iya pasti. Ya ini kita dari berbagai literatur ya dok. Aja membaca. Ya. Motivasi apa yang dia? Ya. Kenapa dia melakukan hal ini? Ya, oke. Yang pertama dok tentang motivasi pelaku motivasi pelaku. Sampai pengen berkali-kali dengan banyak perempuan gitu ya. Yang kalau tidak salah berapa korbannya? 17 sudah sekarang. Dengan kemungkinan akan bertambah. Beberapa jam lalu tuh ada entah sudah valid atau belum 19. Tapi tidak semuanya terjadi persetubuhan ya dok. Betul. Nah itu yang perlu kita periksa juga adalah kenapa yang dituju adalah aktivitas seksual dengan berganti-ganti perempuan. Nah apakah ini terkait pasti dengan masa kecil, pola asuh, trauma di masa lalu ya, sehingga ketika dia sudah melakukan hubungan seksual atau tindakan tersebut kepada korban dengan korban yang dianggap lebih tidak berdaya, sehingga memunculkan superioritasnya gitu. Itu kan yang dituju dia kayaknya ya. Nah, kenapa kok itu yang dia tuju gitu loh? Kenapa tidak dia mencari superioritas itu dari kegiatan yang lain gitu dok? Nah, itu yang perlu didalami juga. Di satu sisi dia cakap bermain gamelan gitu ya, naik motor, terus dia sudah sampai pada kuliah gitu ya. Kenapa tidak itu dia teruskan misalnya menjadi cum laude dan kemudian bikin suatu sesuatu yang bisa lebih viral positif gitu ya. Kenapa justru yang dia lakukan justru ke arah aktivitas seksual dengan perempuan-perempuan berbeda-beda dan dalam konteks yang lebih tidak berdaya si korbannya itu. Yang diincar adalah wanita-wanita itu yang tanda tanya besar gitu ya, menderita kesedihan. Betul. Dan ini ada disinyalir dibantu oleh ibunya dok. Begitu. Ini jadi setiap kali dia sedang merayu gitu ya, tipu daya, melancarkan tipu daya kepada korban, dia akan meminta korban untuk nelpon ibunya. Gitu. Jadi Bu, aku transfer ya uang ini ke dia gitu, dan di seberang sana akan menjawab iya nggak apa-apa. Bu, mak, dia panggilnya mama, mak
emas yang ada di kotak itu akan ku kasih ke ini ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Berarti benar-benar sudah terencana sekali ya. Dari kita juga perlu dalami nih gitu. Ada keterkaitan apa dengan ibunya? Kok ibunya mengiyakan apakah itu benar ibunya? Tapi dari profil nomor itu memang foto keluarga gitu. Foto keluarga. Ya, dan setelah kejadian itu nomor ini akan menghubungi lagi si korban untuk ngajak ketemuan lagi bla bla bla. Kemudian sebelum akhirnya korban memblokir dan ganti nomor. Oke. Gitu. Jadi ini akan sangat rumit untuk dikaitkan dengan latar belakang keluarga, masa lalu, masa kecil, trauma-trauma yang mungkin terjadi. Sehingga kenapa kok yang dia lakukan tujuannya adalah aktivitas seksual gitu, Dok. Iya. Mungkin bisa dibilang apakah kondisi fisik pelaku ini juga melatar belakanginya apa merasa keterbatasannya itu ya, Dok ya. Keterbatasannya itu mungkin apakah itu juga melatar belakangi atau ada motif lain kira-kira? Gimana, Dok? Kalau saya orang dengan keterbatasan tidak punya tangan itu banyak kan, Dok. Di dunia ini banyak gitu. Tetapi mereka bisa mencapai prestasi, melakukan sesuatu yang positif gitu kan. Yang perlu ditanyakan kenapa kok Agus ini yang dia tuju itu selalu seksualnya gitu. Iya. Kenapa kok tidak lain bikin podcast misalnya ya, Dok? Itu makanya dalam artian mungkin dokter ada perspektif lain, Dok. Ya, kalau kita lihat nih ya, penjahat-penjahat di dunia itu yang terkenal itu, mereka punya trauma di masa kecil. Trauma di masa kecil. Justru di masa kecilnya itu mungkin dia mengalami sesuatu yang sedih. Ya, Dan kemudian saat dia sudah besar, sudah dewasa gitu, dia punya kemampuan, dia seperti mau balas dendam gitu. Kas ya itu ya, Dok. Polanya itu kas biasanya. Seperti itu. Mungkin misalnya dihina-hina waktu masih kecil. Nah, begitu sudah besar, dia gantian dong ngehina gitu. Mungkin seperti itu yang kalau yang saya tangkap ya, kalau dari penjahat besar lah, biografi sebagian besar gitu. Ini kalau teman-teman mengikuti DC mungkin paling sering Lex Luthor mungkin jadi gininya ya. Iya. Oh ini siapa sih yang jadi Joker kan? Ya betul. Orang baik adalah orang jahat muncul dari orang baik yang tersakiti katanya. Gitu. Nah itu mungkin bisa, Dok, teori itu. Betul ya seperti Joker. Ya itu. Masyarakat itu juga turut berperan loh di sini. Nah, betul. Jadi nggak melulu orang yang menderita dalam tanda petik di masa lalu tuh karena pola asuh orang tuanya atau dia dibully, ya, Dok. Masyarakat di lingkungan di sekitarnya itu juga ikut berperan ya. Nah, balik tadi Bu Wulan mengenai sekarang kita masuk dari korban trauma post traumatik. Tadi itu menarik buat pemirsa nantinya pastinya Sobat Bionik di rumah itu bagaimana sebenarnya bagaimana post traumatic syndrome tadi apa itu mungkin disediakan kan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin Sobat Bionik yang di rumah juga pengen tahu atau ada yang mengalami sehingga takut mengatakan mungkin mereka bisa dalam artian tahu bagaimana cara mengatasinya nantinya. Silakan Bu Wulan. Baik. Secara umum PTSD Post Traumatic Syndrome Disorder ini adalah suatu trauma yang terjadi pada seseorang yang pasca mengalami suatu peristiwa yang sangat amat tidak mengenakan gitu, Dok ya. Entah itu kekerasan seksual, bencana alam, kematian seseorang yang sangat signifikan, terus atau bullying di sekolah gitu ya, bullyingnya yang sampai lagi marak ya kadang-kadang banyak Dok gitu, banyak yang dirujuk kepada kami ya, bullyingnya itu yang sampai ditelanjangi, Dok. Wah, ada di salah satu sekolah ini, Dok, dan ini nyata. Ini nyata, prihatin sekali. Dan setelah dilucuti bajunya itu dia diminta untuk memuaskan diri sendiri, Dok. Dan itu direkam, ditonton. Nah, ini pada korban memunculkan PTSD banget, Dok. Nah itu ya kita akan lakukan serangkaian pemeriksaan gitu ya untuk menentukan seberapa parah traumanya ini dan seberapa keberfungsian dia itu seberapa bekerja dalam rutinitas sehari-hari dan kemudian apa yang bisa kita berdayakan dari si korban ini gitu, sehingga
serangkaian pemeriksaan itu juga nggak sebentar, karena kita juga harus melihat konsistensi ya dok, karena ada yang, karena di sini juga kalau kasusnya viral itu kan publik itu berperan banyak ya dok, menghakimi, menjudge, itu dia. komentar jahat gitu kan, halu gitu kan, Jari netizen. ngadi-ngadi, ngadi-ngadi kamu masa Jari netizen iya, ini. ngaku-ngaku jadi korban kayak gitu, Nah, mana itu dia, mungkin. makanya. Nah, sehingga kalau kasus kekerasan seksual, asusila itu kan tindak pidana yang paling nista ya dok. Di lapas itu yang paling nista itu dok. Itu dia akan kasta yang paling bawah gitu kan. Nah, nah apalagi si korban gitu. Dia menjadi korban dari satu peristiwa itu aja dia sudah merasa hina, kotor, nista. Betul. Kemudian dia harus pick up. Dia nggak bisa prediksi bagaimana publik akan menilai dia. Betul. Di tengah media yang sangat amat masif, Betul. jari-jari netizen ini menghujat gitu kan, aku akan bagaimana, aku nggak tahu. Nah, keluarga ini support nggak untuk dia, betul, atau betul. ini aib untuk keluarga, Betul. jadi harus tutup aja gini. Nah, itu seringkali yang menyebabkan korban itu Malas melapor, seperti kata Dokter Kunti tadi ya. Banyak Jadi, dong. Karena itu baru bermunculan sekarang, korban dari Agus Betul. Buntung ini baru melapor sekarang karena stigma yang ada di masyarakat. Betul. Apalagi korbannya ada yang mahasiswa kan dok, mahasiswi itu secara intelektual kan Intelektualnya sangat bagus. kok bisa gitu. Bisa. Nah, tapi harus dikaji, diulas ini dong. Yang menarik juga betul ya, beberapa kasus itu kalau kita ikuti gitu ya, justru para netizen ini malah membuli si korban. Betul. Karena dibilang kamu sok cantik lah, Betul. sok seksi lah, Nah. gampangan lah gitu. Padahal mungkin nggak seperti itu ceritanya, kita nggak tahu kan. Kita tidak tahu ceritanya. cerita bagaimana Jadi, di baliknya. hati-hati sekali mengomentari karena itu bisa melukai dan membuat si korban yang sudah ya sudah jatuh tambah jatuh. Tambah gitu. mentalnya hancur Ya, sekali apalagi pastinya. Kalau masih remaja dan anak-anak, Betul. itu Betul. pemulihannya sangat Karena susah. jalan hidupnya masih panjang ya dong. Masih panjang, Betul. betul. Dia harus melanjutkan sekolah, Iya. melanjutkan hidup, Dan berumah sebagainya. tangga, bekerja, itu yang nggak dipikirkan sama Oleh netizen. netizen. Betul. Ya, baik. Bu Wulan, tadi disebutkan tentang post traumatik pada korban, ya. Iya. PTSD kalau saya tidak salah tadi mendengarnya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Wulan, apa itu PTSD, pasca traumanya ini, dan bagaimana sebenarnya kita mengatasinya. Karena pasti saya yakin Sobat Bionik juga ingin tahu bahwa ada korban di luar sana yang menonton mungkin dari acara ini bisa mencari tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana mereka mencari pertolongan. Silakan Bu. Baik. PTSD ya, post traumatic syndrome disorder, itu adalah suatu trauma yang dialami oleh seseorang pasca mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, sangat amat tidak mengenakan, memberi efek negatif. Berarti banyak ya? Banyak, antara lain bencana alam. Bencana alam bisa. Kematian seseorang yang sangat amat kita sayangi, dekat gitu ya. Terus kemudian kasus bullying, dia pernah mengalami bullying yang sangat amat di luar nalar gitu ya. Itu bisa memunculkan PTSD. Nah, terutama apalagi kalau adanya kekerasan seksual seperti ini, itu tentu sangat mungkin korban mengalami PTSD. Karena sependek pengalaman saya mendampingi korban sejauh ini, ya sebagian besar pasti mengalami PTSD. Entah itu peristiwanya sudah lama ataupun baru terjadi beberapa minggu yang lalu, itu semuanya sudah mulai terlihat gejala PTSD itu. Nah, untuk menanganinya dok, yang pertama kita sebagai psikolog atau tenaga pendamping itu yang pertama harus munculkan dulu trust. Kepercayaannya. Betul, bahwa kita karena ini terkait confidentiality ya dok, kerahasiaan. Karena untuk ini kasus, terutama kasus kekerasan seksual ini kan secara hukum adalah kasus yang tanda kutip dia paling hina, paling nista ya, asusila ini ya. Di lapas pun itu kasus yang paling udah di pojokan aja sana. Nah, apalagi korbannya gitu dok. Pada saat dia setelah dia mengalami peristiwa itu saja dia sudah merasa dirinya hina, kotor, nista, berdosa gitu ya dok. Karena itu mereka ragu untuk melapor biasanya seperti tadi kata Dokter Kunti ya. Tepat, ditambah dengan dia berada di lingkungan yang tidak mensupport. Misalnya keluarganya sangat fanatik, tabu untuk membicarakan itu. Tidak akan ada mungkin di keluarga saya terjadi
kekerasan seksual gitu ya, sehingga dia sangat berpikir gimana caranya untuk lapor, nggak akan bisa, ya udah akhirnya dia repress sendiri gitu ya. Terus kemudian atau kasus ini menjadi viral sehingga banyak menuai komentar-komentar dari masyarakat dong. Hati-hati dengan jarimu nah itu. Betul. Nah, sekarang ini kan netizen ini tidak hanya menghujat pelaku tapi juga bisa ke korbannya. Apalagi kalau kasus Agus Buntung ini kan dengan keterbatasan fisik, apa iya dia bisa melakukan itu? Ngadi-ngadi kamu gitu kan. Betul. Halu kamu gitu. Atau kamunya yang kegenitan seperti yang dokter Kunti sampaikan tadi. Betul. Gitu. Jadi mungkin memang harus jadi dalam artian memang kita harus bangun trust dulu ya. Kepercayaan. Building trust. Sudah kamu aman, ketika kamu lapor kamu tidak akan dijudge, tidak akan dinilai bahwa kamu perempuan genit, kamu perempuan jual diri gitu ya. Tapi kamu aman, ceritakan apa yang terjadi denganmu, dan kemudian kita support dia untuk konsisten dok, karena kalau ini sudah menjadi kasus pelaporan dan masuk ranah kepolisian, itu kan kemudian dia akan ditanya berulang kali oleh banyak pihak ya dok, penyidik lah, kemudian pengacaranya itu malah lagi. Bikin trauma kadang-kadang. Nah itu kan kayak luka, dikorek lagi, akhirnya dia lelah secara mental ya. Udah aku ini jadi korban, ditanya bolak-balik, kayak aku nggak dipercaya. Betul. Nah kita sebagai yang akan mendampingi juga sebaiknya terus memotivasi dia untuk memberdayakan dia untuk tetap konsisten, ceritakan apa yang memang ini, terus sembari kita memulihkan kondisi dia. Jangan sampai roboh banget gitu. Kita bantu dia untuk tetap berdaya. Baik. Mungkin ini pertanyaan yang bisa dibilang suatu yang apa sih sebenarnya tantangannya dok? Jadi mungkin dari Dokter Kunti dulu, tantangan menangani kasus-kasus seperti ini. Ini kan kasusnya unik nih, pelecehan seksual oleh orang-orang difabel, dan tidak menutup kemungkinan ke belakangnya akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Mungkin yang pertama di Indonesia, tapi ke belakangnya kita tidak pernah tahu karena kemajuan zaman makin banyak, dan tadi bisa jadi bukan hanya persetubuhan tapi bisa jadi melalui media sosial ataupun apa. Mungkin apa yang bisa Dokter Kunti sampaikan mengenai tantangan ke depannya? Kalau tantangan dari sisi bidang keilmuan saya jadinya kasus kekerasan seksual tadi sudah saya bilang itu sebenarnya itu kasus yang sulit ya. Memang tantangan untuk bisa membantu penyidik, korban untuk membuktikan gitu ya. Maka tantangan ke depan ya pemeriksaan pada korban itu hendaknya kita memandang dia itu sebagai bukan korban saja ya, jadi sebagai manusia seutuhnya. Jadi lebih lebih imparsial, tidak mengejudge, tidak jadi bebas intervensi lah istilahnya. Jadi sebagai korban itu kita lakukan pemeriksaan dengan objektif, dengan menggunakan fasilitas teknologi juga gitu. Misalnya pada kasus kekerasan seksual, pemeriksaan DNA ini merupakan hal yang penting ya. Sementara pemeriksaan DNA itu kalau di Indonesia masih minim, masih jarang. Juga laboratorium jarang. Betul. Biayanya juga cukup tinggi gitu ya. Itu kalau di luar kan sudah suatu pemeriksaan yang rutin. Kita juga harusnya mengejar seperti itu ya karena pembuktian itu sebaiknya kan yang objektif, yang tidak mengira-ngira gitu. Itu yang pertama. Jadi dari sisi teknologi itu pembuktian kekerasan seksual ini memang harus dikembangkan lagi. Terus, ya. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah bagi masyarakat juga ya. Ini masyarakat juga perlu hati-hati bahwa kasus kekerasan seksual itu nggak melulu tadi ya hanya perkosaan, ternyata banyak ada hal, banyak jenisnya ya. Bahkan yang non fisik itu termasuk banyak banget ya. Jangan salah, sweet-sweetin itu juga bisa masuk kategori pelecehan seksual ya saat ini ya seperti itu. Ya, karena tadi merendahkan harkat martabat secara gender. Itu tantangannya. Juga tantangan bagi penegak hukum juga sama terkait dengan ilmuwan saya juga. Tantangan mereka di masalah pembuktian sekarang semakin susah ya, semakin susah nanti berkembang dan sebagainya. Jadi ya menggunakan teknologi juga. Iya. Gitu.
Nah tadi kalau tantangan penegak hukum selain mengborgol orang ya kalau kata kalau kata di di media sosial, tantangan terbesar dalam penegak hukum untuk membuktikan kasus menangani kasus Agus Buntung adalah memborgolnya itu karena orangnya nggak punya lengan gitu ya. Jokesnya seperti itu katanya sekarang. Tapi secara realnya ke depannya Bu Wulan, tantangan bagi penegak hukum ini juga penting. Mungkin apa tantangan bagi penegak hukum? Mungkin ada penegak hukum mungkin yang juga di sini sehingga kasus ini bagaimana ke depannya dan tidak menutup kemungkinan kan seperti kata saya tadi bahwa tidak bisa terjadi berulang lagi kasus akan ada Agus-Agus yang lain iya, gitu betul ya. Ya, di sini memang polisi karena disoroti kinerjanya ya. Betul. Jadi harus benar-benar profesional, adil gitu ya, Dok. Ya. Dan benar-benar mengesampingkan stereotip Nah tertentu. Itu tadi betul ya, karena kan pedalam, kasihan, karena itu difabel gitu. Entah itu juga karena di Indonesia banyak suku ya, kesukuannya itu juga seringkali mengintervensi suatu pemeriksaan gitu kan. Misalnya mohon maaf ya tanpa karena akhir-akhir ini kesukuan ini naik ya di beberapa kasus ya Dok. Nah apalagi ini orang Bali yang ada tinggal di Lombok. Betul. Gitu. Nah, kemudian apakah penyidiknya kemudian sama-sama orang Bali, kemudian kan banyak orang Bali di sana tinggal mungkin ya. Terus kemudian apakah penyidiknya nanti orang asli Lombok yang punya mungkin gitu ya, sehingga harus benar-benar free value, mengesampingkan semua kepentingan dari berbagai pihak itu kan tekanan ya Dok, pasti itu. Nah sehingga ya dan sekarang kan memang APH saat kemudian berhadapan dengan korban pun itu juga ada perma gitu ya, perma nomor 3 tentang bagaimana APH itu aparat penegak hukum teman-teman. Ya aparat penegak hukum ini bekerja dengan perempuan yang berkasus dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaannya pun harus disesuaikan gitu, kayak misalnya kasus kekerasan seksual tidak lagi bertanya tentang posisinya gimana, posemu bagaimana kayak gitu. Nah jangan-jangan kamu keenakan ya. Nah itu kan dulu sering terjadi di persidangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah sejak ada perma nomor 3, saya lupa tahunnya dong Pak. Ya apa-apa. Kalau nggak salah 2010. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat amat karena membuat trauma juga pastinya. Betul, jadi kayak kan merendahkan korban perempuan seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin ini sebagai closing karena sudah durasi dari tadi tim YouTube saya durasi begitu ya teman-teman ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada penonton mungkin pemirsa di rumah, apa pesan yang ingin disampaikan mengenai kasus dari Agus Buntung ini? Mungkin dari Bu Wulan dulu. Saya dulu ya, baik. Kalau saya sih semua orang untuk kasus kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban. Sehingga yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan peristiwa ini terulang adalah membekali orang-orang terdekat kita bagaimana untuk tetap bisa menjaga diri, berpikir rasional dan gini Dok, kadang pertahanan diri seseorang itu cara seseorang menghadapi suatu peristiwa yang shock, bikin kaget itu kan ada yang freeze gitu ya, terus kemudian ada yang lari. Nah itu harus dilatih Dok. Kalau enggak itu kan jadi kayak aku harus gimana, gak tahu aku harus gimana. Tolong bantu anak-anak kita, ponakan yang berpotensi untuk menjadi korban, supaya pada saat dia berada di situasi seperti ini menghadapi bertemu dengan sosok seperti Agus, dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya semua orang berpotensi untuk bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban. Nah, itu harus berhati-hati. Betul, dan kita sebagai pihak luar cukuplah menjadi penikmat, mengikuti gitu saja. Ya, tanpa harus menyakiti salah satu itu pihak. Pesan dari masyarakat pastinya untuk netizen yang ada di rumah. Betul, itu memberi tekanan loh untuk korban dan untuk keluarga pelaku gitu ya. Dan untuk petugas-petugas yang bekerja, entah itu pendamping korban, entah itu di APH-nya yang bekerja dengan pelaku, itu tertekan gitu loh. Biarlah mereka bekerja sesuai kapabilitasnya secara profesional. Iya. Mungkin dari Dr. Kunti pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Bionik di rumah. Mungkin kalau menjadi korban gitu kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan apapun ya, memang sebaiknya itu melapor
ya segera melapor. Tapi tentu saja kita perlu mendapat dukungan kan ya. Mendapat dukungan dari orang-orang terdekat sekitar kita. Namun kita juga harus memilih siapa orang yang bisa kita ajak bicara tersebut. Karena jangan sampai nanti kita salah pilih, justru orang tersebut tidak membantu malah menjatuhkan gitu. Karena ini adalah yang penting. Nah, bagi masyarakat, berarti bagi kita semua nih, kita semua, ya kita juga harus memberikan empati ya, support ya pada korban kalau ada yang cerita gitu. Oh, seperti ini. Jadi bukannya menjatuhkan, tapi kita juga membantu dia untuk bisa ya melaporkan itu ya. Diarahkan ya dok, diarahkan harus apa berikutnya. Diarahkan harus apa, dikuatkan hatinya juga ya. Dan tentu saja orang-orang yang terdekat itu ada yang paling penting adalah ya lingkungan kita keluarga sih. Lingkungan keluarga, baik paling. Jadi yang paling penting ya, mungkin Sobat Bionik ya, jadi yang paling penting adalah adanya dukungan dari keluarga terdekat, dari kerabat atau apapun itu, dan juga masyarakat penting di sini ya. Jadi masyarakat mohon tidak menghakimi. Betul. Ya, tidak apa ya, karena kita sendiri tidak tahu bagaimana kejadian sesungguhnya, apa yang terjadi sesungguhnya kita tidak pernah tahu. Baik, demikian Sobat Bionik bincang-bincang kita hari ini. Semoga bisa membuka wawasan Sobat Bionik yang ada di rumah mengenai tentang kasus ini, dan juga bagaimana kedepannya, serta apa tanggapan serta sesuatu yang harus bisa dilakukan untuk membantu si korban ataupun tidak memperkeruh suasana bagi pelaku ataupun keluarga pelaku. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.